Menarik nih Pak Menteri, karena sebagai negara maritim, Indonesia ironisnya masih tercatat sebagai negara pengimpor ikan dari beberapa negara. Nah ini yang menjadi pertanyaan masyarakat nih, sebetulnya apa sih Pak penyebabnya Indonesia masih butuh impor? Apakah memang produksi ikan dalam negeri ini belum mencukupi atau justru dari segi data kita ini belum betul-betul akurat Pak? Saya jawab ya, neraca perdagangan kita di sektor perikanan itu kita surplus. Ekspor kita itu 6,2 miliar dolar, impor kita cuma 700 juta. Jadi Ini per kuartal, per ini semester 2022. per 2022 gitu. Jadi dari tahun ke tahun itu kalau saya baca kita surplus. Demand lokal itu kira-kira sekitar 13 juta ton. Memang naik terus ya. Dan itu semua bisa dipenuhi dari komoditi perikanan dari dalam negeri. Jadi kalau Jadi tadi produksinya cukup ya Pak? cukup. Jadi statement tadi menurut saya keliru. Jadi kalau dasarnya adalah data, yang mana sih ikan yang diimpor? Menurut saya sangat sedikit. Yang paling besar diantaranya adalah salmon. Yang memang kita nggak punya salmon itu. Saya belum tahu apakah Pak Dirjen Budidaya mampu mengembangkan salmon di Indonesia. Tapi saya pikir nggak perlu. Nah, kita nanti bisa saling tukar. Kemampuan kita ada 5 nanti yang saya minta kepada Pak Dirjen Budidaya itu dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun yang datang kita menjadi champion. Itu udang, kemudian lobster, kemudian kepiting, kemudian tilapia, dan yang terakhir adalah rumput laut. 5-5-nya ini saya minta buat modeling. Salah satu yang sudah dibuat adalah udang dan sangat berhasil bagus di Kebumen. CNBC pernah saya undang juga waktu panen di sana. Ini udah diresmikan oleh Presiden. Lalu nanti kemudian lobster, kita sudah punya juga modeling di wilayah Rotendao dan hasilnya sangat bagus, survival rate-nya di atas 60%. Terus kemudian yang ketiga ini kepiting, saya lagi minta Pak Dirjen tuh tahun ini akan mulai rumput laut juga, tilapia juga. Tilapia pasarnya sangat besar sekali. Ini semua kita udah deteksi, demand internasional tuh begitu besar. Tapi nggak usah khawatir karena demand lokal juga besar. Gitu. Jadi masih banyakkan demand domestik ya Pak? Nah, kalau CNBC misalnya memberitakan soal ini, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana para investor-investor dalam negeri, ya para anak-anak muda ini berinisiatif masuk ke sektor ini karena ini unlimited kalau menurut saya. Background saya pengusaha, terus terang saja kadang-kadang suka gemes gitu, karena ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan baik karena kan selama ini terlalu diabaikan. Kita masuk ke sumber daya alam yang lain, ya kan. Sementara ini yang kita punya ini kita nggak kerjakan dengan baik. Nah ini yang saya kira harus kita kuasai. Jadi tadi statement bahwa kita impornya tinggi, saya sebut tidak. Nah, negara mana saja sih Pak yang paling banyak nih menikmati hasil laut Indonesia? Amerika, Jepang, kemudian China. Ini yang paling besar. Tapi kita juga ekspor juga ke Eropa. Gitu, ada diversifikasi pasar ya Pak? Ya banyak. Ya. Terus kemudian pasar ASEAN juga cukup kuat. Dan kita bagus lah karena kita punya punya produk yang cukup variatif.